Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa nih, kita bahas lagi hal-hal yang lagi viral nih. Konsep baru nih sekarang Konsep baru tapi nih, tetap guys. bakal ngobrolin soal hal-hal yang lagi viral nih, tapi dikemas secara santai. Lagi ada apa nih, Gra, yang viral di sosmed nih? Nah, infonya nih akhir-akhir ini ada seorang mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang diduga ngalamin pelecehan seksual. Wow. Pelakunya diduga termasuk anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau Waduh. BEM di kampus itu. Nah, kabar kasus pelecehan ini nih diupload di X, di Twitter. Nah, akunnya itu @UNYMFS. Nah, itu tuh udah beberapa lama. Rame lah kan di medsos kan. Udah rame banget nih, udah rame. Ternyata hoax. Aduh, ternyata hoax ya guys. Dan sebenarnya berita ini tuh mind blowing banget gitu, karena si yang dituduh pelaku ini jadi korban yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dia nih yang jadi korban, tapi malah banyak netizen yang terlanjur istilahnya kayak percaya. Jadi akhirnya ya bahkan dia nih jadi korban doxing guys. Kasian sih bener-bener. Nah, itu kronologinya gimana tuh? Nah, jadi awalnya itu dia ada thread kan, ada thread di Twitter. Nah, ada satu thread itu isinya dia ngaku nih, aku baru dilecehin nih sama cutting istilahnya. Nah, ternyata itu kayak semacam fake thread gitu loh. Nah, terus akhirnya dia di situ di thread itu tulisannya gini, aku baru dilecehin sama cutting. Nah, cuttingnya tuh kayak si yang ini nih, si siapa apa inisialnya? MF. Nah, dia dilecehin nama MF, kenalan tuh Februari dan dapat pelecehannya itu Oktober sampai sekarang katanya. Nah, terus dia juga si yang korban fiktif ini dia diancem istilahnya bakal disebar tuh foto nakednya, foto telanjangnya, dan pas foto lagi istilahnya lagi berhubungan badan gitu. Nah, ternyata diselidikin nih sama polisi. Bener gak sih beritanya? Dan polisi kan juga akhirnya yaudah nunggu korban lapor dulu deh gitu. Dan ternyata kok yang ngelapor si pelakunya ini nih, MF ini. Polisi kaget dong, kan dia langsung lapor ke Polda Jogja tuh kan. Terus kayak pas habis ngelapor, loh kok masnya yang lapor gitu. Akhirnya si MF ini cerita lah kalau dia ini ternyata jadi korban berita hoax. Karena berita soal pelecehan ini nih udah tersebar di mana-mana. BTW threadnya itu dibuat tanggal 9 November ya guys. Dan si MF-nya ini baru ngelapor ke Polda Jogja tanggal 12 November. Dan pas tanggal 13-nya itu mereka konferensi pers tuh ceritain yang sebenarnya gimana. Dan ternyata si MF inilah yang jadi korban berita hoax. Dimana ya setelah diusut nih, usut punya usut, terus manggil saksi, nyari barang bukti juga. Ternyata ada tuh pelakunya si Ran ini nih. Pelakunya inisialnya Ran. Nah, terus ya ketangkep lah, ternyata ditemuin barang bukti kayak misalnya akun yang dipakai sama si Ran ini. Jadi dia punya akun khusus kan. Kalau misalnya kita paham. Ya kan, buat yang punya second account atau apa pasti kayak bikin lah semacam second account gitu kan. Nah, dia juga bikin akun khusus buat yang diupload di yang UNYMFS itu. Nama akunnya apa ya, lupa deh gue. Nah, itu akun yang sengaja dibikin buat jatohin siapa namanya? Si MF ini gitu. Lagian juga yang gue lihat ya, infonya ini nih, si Ran ini itu bikin fiktif kayak gini, hoax kayak gini tuh cuman gara-gara si Ran ini sama si MF berdua daftar di BEM. Tapi si Ran ini nggak lolos, jadi MF doang yang lolos BEM. Kayak katanya sakit hati gara-gara itu. Sakit hati. Dan cuman karena itu dia bisa kayak memanipulasi cerita gitu loh. Dia rela menjatuhkan temennya sendiri gitu. Itu tipikal yang ambisius banget sih. Dan katanya dia juga gak terima waktu ditegor sama si MF ini. Kan lagi ada acara kepanitiaan nih, mereka berdua ikut kan. Terus kayak pas mungkin karena si Ran ini bikin kesalahan, RAN ini, MF nih akhirnya kayak negor, kok lu gitu sih bla bla bla, tapi via WhatsApp. Nah, gak terima lah, sakit hati tuh, bertambah tuh kan, double kill banget. Akhirnya ya udah deh,
gimana caranya nih gue bisa menghancurkan nama baik si MF ini, karena kan mungkin sekarang ini yang lagi heboh soal pelecehan ya Wak ya. Iya. Akhir-akhir ini memang yang lagi rame itu soal pelecehan di universitas. Pokoknya yang tanda kutip gitulah, yang kemarin dosen sama mahasiswinya, Iya. terus yang apa, dokter sama dokter ya, yang di Makassar. sama mahasiswa juga nggak sih? Ya itu pokoknya intinya lagi viral soal pelecehan seksual gitu, dan dia pakai ini, paham gak sih lu, aplikasi fake chat gitu, Fake chat. yang biasanya di TikTok tuh kayak Iya. bikin cerita dari Buat bikin Wattpad, POV gitu kan, dia pakainya itu gitu. Ya lagian juga polisi juga nggak bakal ketipu gitu Nggak loh. bakal. Maksudnya kayak ini nih polisi ngusut korbannya. Korbannya mana? Kok nggak ngelapor ke kita gitu. Iya. Nah, ternyata yang ngelapor malah yang bukan diduga apa ya? Yang dibuat-buat jadi pelaku gitu. Karena biasanya cerita soal pelecehan seksual itu kan memperkenalkan diri dulu nih ya. Mereka nih namanya siapa, dari prodi apa, terus ya pokoknya menjelaskan data diri mereka, walaupun nggak ini apa ya, eksplisit banget. Nih kok tiba-tiba ada ucuk-ucuk akun anonim ngomong di itu kan yang UNY MFS itu, kayak ini siapa, lu siapa gitu kan. Iya. Cuman ya sayangnya netizen langsung nggak sedikit loh yang Iya. percaya, bahkan siapa namanya si MF. korban ini MF jadi korban doxing gitu ya, udah di doxing, istilahnya bener-bener keluarganya di doxing. Dia juga ya maaf ya dikata-katain sama netizen dengan kata-kata yang menurut gua tuh kurang pantas gitu loh ya. Misalnya disamain nama apa, pokoknya iya, netizen tuh sebenarnya digiring ke kanan, dia ke kanan, digiring ke kiri, dia ke kiri gitu. Dan gua salah satu korban doxing juga. Gimana tuh? Itu ya dikata-katainnya sebenarnya nggak masuk akal ya kalau doxing kayak gitu. Terus juga informasi pribadi tuh kayak kebuka banyak banget. Cuman ya udah oke. Tapi maksudnya gini, ini si MF ini kan emang nggak salah kan. Maksudnya kasihan gitu loh. Track recordnya jadi jelek gitu. Pasti juga jadi bulan-bulanan orang-orang. Kayak gue heran sependek itu sih pemikiran lo gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman gue yang pernah ikut BEM ya di kampus gue. Jadi memang kita tuh ini gue cerita sedikit ya. Nah, gue gak pernah ikut BEM tuh. Jadi gimana BEM? Anak ini ya, kupu-kupu Anda ya. Saya kuliah tidur. Jadi memang gue kan pernah ini guys ikut pemilihan BEM gitu, dan kebetulan sampai BEM fakultas, tingkat fakultas gitu. Keren. Nah awalnya BEM prodi kan. Nah itu emang kita pas pemilihan, misalnya lu mau divisi sosial politik nih, sospol. Nah itu lu diwawancarain dulu tuh sama beberapa calon anggota BEM juga yang lain, dan lu ditanya bukan visi misi sih, maksudnya tujuan lu mau masuk divisi ini apa, dan kontribusi lu buat buat divisi ini tuh bakalan kayak gimana ke depannya gitu ya. Mungkin si yang cutting kita nih yang ngawancarain ini ngelihat dari motivasi kita, visi misi kita, dan kontribusi apa yang bakal kita lakuin. Mungkin si Ran ini kurang gitu. Mungkin MF lebih berkontribusi pas wawancara atau secara visi misinya gitu. Makanya istilahnya ya, lu kalau memang diwawancara atau pas masuk BEM gagal, lu jangan menyerah gitu. Iya, itu maksud gue tuh gini, mungkin si Ran ini emang dilihat dari cutting-cuttingnya ini bukan nggak ada ya, maksudnya skillnya kurang untuk berorganisasi. Nah, dia tuh bisa ngasah di skill lain, misalnya kan kuliah itu masa-masa kuliah ini kan masa-masa dimana kita harus punya banyak pengalaman. Kalau semisal kita nggak ada di organisasi, kita bisa part time, bisa cari freelance, bisa cari magang, maksudnya bisa lihat dari hal-hal lain gitu. Kalau misalkan dari organisasi, misalnya gue dulu kurang dari segi komunikasi, gue kalau misalkan kerja kelompok tuh kelemahan gue banget gitu. Jadi gue nggak bisa kerja dalam tim tuh pada masa itu. Ya udah akhirnya oke, gue cari freelance, gue buka all shop. Maksudnya kayak hal-hal baru yang lain tuh masih banyak loh yang bisa dieksplor nih. Apalagi masih mahasiswa baru tahun kedua kalau nggak salah ya. Ya mungkin angkatan 2022 kali ya gitu. Jadi kayak masih fresh banget nih gitu. Maksudnya banyak cara lu bisa mengembangkan keterampilan lo dan kemampuan lo tanpa, mungkin gue nggak bilang BEM itu yang gimana ya spesial banget, enggak, maksudnya masuk BEM bagus, tapi lo juga bisa mengembangkan kemampuan lo di luar BEM. Bener. Gitu loh. Jadi, dan kabarnya dari kasus ini si Ran ini
yang baru diketahui ternyata berusia 19 tahun Aduh adik. terkena Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Aduh, kan Aduh, sayang banget sayang kan. banget, Ran. Ya ampun, lu masih muda. Lu bikin cerita pakai fake chat terus harus dihukum 10 tahun. Mending lu fake chatnya bikin cerita asli Iya, gitu mending kan. lu Apa bikin enggak? Kan tuh POV. karya. Nah, Iya gak sih? itu kayaknya dia berbakat di situ. Iya, jadi kayak lu bikin cerita dari POV apa daripada lu harus menjatuhkan nama baik teman lu sendiri yang pada kayak jadi bumerang gitu. Malah Jadi, dianya yang iya. dihukum. Kayak dia keluar baru umur 29 tahun ya kalau misalnya emang ancaman hukumannya benar gitu. Dan dendanya juga kalau undang-undang ITE miliaran. Kayak Ya, aduh lu sayang juga, banget lu gitu. juga mau kerja juga kerja apa? Iya, apalagi ya punya track record yang buruk gitu. Iya, Kayak lu itu ngerusak dia. masa depan lu sendiri gitu loh. Jangan karena obses sama satu hal terus sakit hati sama satu individu lu jadi kayak apa ya, numbalin masa depan lu gitu loh. Iya benar. Karena tadi ya yang kita bilang kayak lu bisa berkembang, lu bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan lu tanpa harus istilahnya di BEM. Gini, ikut BEM bagus, tapi lu bisa ikut di luar itu. Misalnya Bener. ikut apa sih yang unit kegiatan mahasiswa atau kayak UKM, main iya, ya gue kah ikut sih? tuh dulu Ikut apa UKM. tuh lu dulu? Paduan suara. Nah kan bisa, gue ikut apa ya? Gue lupa banget. Gue kayak gak ikut malah UKM deh. Iya. Ya, terus dan nih mungkin netizen nih juga, Iya, netizen, aduh bener. netizen please kalau ada berita apa-apa gitu jangan langsung jangan langsung percaya gitu. Ini kasihan anak orang dikata-katain. Iya, tolong diulik lah. Nggak semua orang, misalkan gue kemarin di doxing, oke lah, gue udah biasa dibully ya. Gue track Jangan record gitu gue dong. dibully nih. Maksudnya track record gue adalah orang yang pernah dibully lah, ibarat di masa sekolahnya. Tapi kalau misal orang yang di doxing ini nggak punya riwayat dibully, terus tiba-tiba dia dikata-katain, terus dia kaget, bisa bunuh diri loh orang. Iya, takutnya. Nih untung si MF kuat gitu loh Iya, maksudnya. untungnya gitu. Dan dia langsung ngelapor 3 hari kemudian kan dibikin threadnya tuh tanggal 9. Maksudnya lu dituduh kayak si MF nih katanya pas konferensi pers tuh dia yakin yang diomongin netizen tuh itu ditujuin buat dia gitu. Pelaku yang dimaksud. Padahal ya dia tiba-tiba ngelihat Twitter, ngeliat X. Hah apaan nih kok kayak gue gitu kan. Ternyata Iya. MF siapa nih? MF siapa Gitu. nih kok kayak inisial nama gue gitu. Kasian sih maksudnya. Ya kayak takutnya keluarganya juga ikut keseret gak sih? Itu udah pasti kalau namanya doxing pasti keluarganya kena juga. Nama Kena bapaknya siapa, nama ibunya siapa kan. Iya kan, maksudnya lo pengen di BEM berkarya tapi malah digituin nama temen lo sendiri. Sakit sih. Makanya itulah, makanya si Ran ini ya sebenarnya awalnya gue agak-agak kaget ya. Wih, pelecehan lagi nih gitu. Sumpah, kan. gue baca beritanya kayak wah kampret banget nih si MF nih. Tapi pas kesini Terus tiba-tiba tengah malam ini CEO kita, oh ini hoax. Oh iya hoax ternyata, rame lagi. Iya rame lagi gitu kan. Jadi ya intinya tolong kalau ada informasi digali lagi itu benar atau enggak gitu. Iya. Kalau emang masih diduga atau masih ternyata kalau masih sepertinya atau apa, jangan ngejudge dulu lah gitu. Dilihat dulu bener atau enggak sih. Kalau misalkan udah ada berita lagi nih, oh ini bener, no baru tuh mau ngapain terserah deh. kata-katain. Tapi kalau istilahnya ya ini intinya dari kasus ini ada 2 pesan yang ingin kita sampaikan. Siap. Gitu ya Besti. Gimana itu Ibu Cindy? Jadi ya pertama untuk netizen tadi yang lo bilang, please kalau misalnya ada berita apa-apa itu disaring terlebih dahulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah terus kayak langsung dikatain aja gitu. Padahal gak tahu tuh kebenaran beritanya 100% valid atau enggak gitu. Dan yang kedua untuk saudara Ran. Iya. Please kalau mau banyak cara buat mengembangkan keterampilan lo gitu tanpa harus lo menjatuhkan nama baik teman lo sendiri. Kayak misalnya tadi lo bilang lo bisa freelance, lo bisa ikut UKM tanpa mungkin banyak mahasiswa apalagi maba lah ya istilahnya ikut BEM itu kebanggaan gak sih? Kayak lo bisa ngospek adik-adik tingkat lo nanti nunjukin senioritas lo mungkin gitu kan. Tapi ya tapi emang nggak cuman buat Ran sih, maksudnya untuk maba-maba ya kalau misalkan nggak keterima hima atau nggak keterima BEM ya udah jangan berkecil hati, masih banyak jalan menuju Roma. Bener, bahkan kalau di kampus gue tuh ada yang namanya Mawapres. Apa tuh?
kayak mahasiswa berprestasi. Jadi bener-bener dia difokuskan buat berprestasi di bidang akademik. Oh, Jadi berarti bukan di IPK-nya BEM. bagus. IPK nilainya stabil gitu. Jadi dan sebagian besar anak-anak Mawapres nih nggak ikut BEM gitu. Jadi kayak ya udah fokus. Ya, mereka tuh sukses di jalannya masing-masing. Kalau emang jalannya di BEM ya di BEM, enggak ya enggak. Kan bisa ada skill lain gitu loh yang bisa diasah. Nih buat maba-maba nih ya. Iya. Apalagi kalau lulusan SMA. Biasanya lulusan SMA itu agak insecure. Iya. Karena dia tidak SMK ada nggak riwayat. sih? SMA. Oh, SMA iya. kan nggak punya riwayat PKL. Atau Iya, nggak iya, punya riwayat. Pas disuruh bikin CV, oh nggak ada pengalaman kerja gitu. Ya, jangan insecure lah. Ya, Apa-apa. setuju. Ya, jadi kita hanya bisa menghela nafas ya mendengar berita ini. Semoga Emang penyebar hoax nih. Sekarang nih lagi parah banget, apalagi tahun politik, penyebaran hoax. Dan ternyata di luar politik tuh ada juga penyebar hoax ya. di dunia kampus. Di dunia perkuliahan memang. Perkuliahan itu keras, tapi dunia pekerjaan lebih keras. Jadi semangat. Nah, mungkin itu aja nih berita viral yang bisa kita sampein. Jangan lupa nih support terus ya Kupas Berita. Jangan lupa like, comment, subscribe ya channel Cokro TV nih supaya kalian dapat updatean nih. Berita apa sih yang lagi viral di KB? Itu nyalain notifikasinya. Jangan dimatiin. Dinyalain. Nyalain ya. Sampai jumpa guys di episode Kupas Berita berikutnya. Dadah. Bye-bye.